nggak mau mencoba genre baru tetap di Melayu atau seperti apa nih Bang? Mungkin banyak temen yang nggak tahu juga, saya udah ngeluarin beberapa genre, ternyata yang kuat di Indonesia itu adalah dangdut dan blues. Karena kan saya di sini mempelajari market di musik ya. Bagus kan itu random ya, banyak juga macam-macam campur dari genre yang ada. Tapi saya tetap, menurut saya sih, saya ahli di bidang saya aja. Karena yang menurut saya bisa, saya ambil. Tapi kalau ngomongin 20 tahun, gimana sih cara mungkin band dan salah satunya jadi mempertahankan eksistensi itu? Ya, Banyaknya persaingan juga. Naik turunnya gitu kan udah dilalui banyak banget gitu, seperti apa sih, masih stabil juga. yang pertama kita benerin rumahnya dulu ya. Ini dulu harus kompak dulu. Kita masing-masing harus bisa melengkapi. Misal kita masih 20 tahun masih diterima, itu balik ke masyarakat ya. Kebetulan masih diterima. Tapi mungkin punya cara tersendiri nggak, kayak biar masih jadi punya tempat gitu di hati masyarakat? Enggak sih, itu mengalir sih. Itu mau di masyarakat sih, itu juga bisa. Kita juga bisa bekerja dan fokus untuk target, tapi kita balik lagi ke user. Kita nggak bisa menentukan ini bakalan untuk jelas kita berusaha keras gimana caranya. Kalau aku sih, aku pribadi buat lagu yang aku suka dulu. Aku nggak mikirin marketnya dulu, tapi yang aku suka dulu. Yang jadi apa, terserah yang aku suka dulu. Biasanya kalau aku yang suka dulu, biasanya jadi. Tapi termasuk yang mengikuti perkembangan zaman itu nggak? Mungkin. Apa? Ya setiap genre musik itu ada marketnya masing-masing ya. Misalnya kayak sekarang lagi di Jawa itu ada tempatnya masing-masing. Terus ada yang senja-senja, ada tempatnya masing-masing. Ada yang suka EDM juga, ada tempatnya masing-masing. Dan sekarang itu justru lebih luas ya. Pengetahuan musik itu lebih luas karena setiap hari itu banyak orang yang nulis. Jadi tinggal kita pinter-pinter cari materi yang menurut kita bagus dan pinter-pinter kita untuk menjadi produk itu dengan musik. Tapi nggak khawatir mungkin eksistensinya digeser dengan band-band pendatang baru, indie, dan sebagainya? Ya sih, mungkin kalau udah 20 tahun udah ya, alhamdulillah lah udah bisa sepanjang itu aja, udah bersyukur gitu. Jadi kita nggak lah, udah sepanjang itu aja udah bisa. Kan awalnya sendiri kan mungkin Kangen Band sendiri nggak diterima oleh masyarakat seperti cemooh nih Bang Dodi. Mungkin seperti apa sih mungkin fight-nya sendiri dari Infrastruktur Kangen Band untuk ya udah akhirnya bisa diterima masyarakat? Ya mungkin dari perubahan sistem kita kan selalu berubah kan, ya dari masa ke masa kan. Justru kalau menurut aku, kalau dulu kita tampil ganteng malah nggak jadi cerita gitu. Justru kita berpenampilan sederhana yang membuat waktu itu kita ceng-cengin gitu kan, sampai akhirnya kita bermartabat masa, sampai akhirnya jadi rapi, jadi bagus, jadi ada ceritanya gitu. Jadi orang, oh ya dulu Kangen seperti ini, setelah 4 tahun jadi bagus, justru itu jadi story-nya. Jadi itu yang menjadi daya tarik orang untuk flashback dan akhirnya dengan lagu-lagu lamanya. Gimana sih cara ngatur sendiri fokus di Kangen Band sama fokus di label sendiri nih? Apalagi kan ini nyiptain bibit-bibit baru nih Bang Dodi. Kalau Kangen Band sih, kalau menurut aku sih, Kangen Band nggak keluarin single juga nggak apa-apa, karena lagunya udah banyak, jadi justru kalau keluar single terus-menerus, malah aku yang khawatir dalam artian terlalu artian nyampah gitu ya. Kangen Bandnya terlalu nyampah gitu, jadi eksekusinya mau aku jaga juga, jadi nggak pengen sering-sering buat single untuk aku sama Pak Jenuh juga. Jadi aku kepengennya Kangen Band ya udah dia dengan lagu yang segitu banyaknya hits, jadi menurutku dia bisa berputar-putar kembali. Bang, bisa dikatakan kayak sekarang ini apa ya, kayak menginginkan suasana baru dengan adanya ya gitu kan, yang bisa dikatakan Andikanya juga nyanyi di situ, dirimu juga ada di video klip itu, atau seperti apa sih, kayak lebih pengen refresh aja gitu kan, atau Ya, seperti apa? itu refresh. Kedua juga lagu itu kan cocok-cocokan kan, karena kita juga buat lagu kayaknya cocoknya di bawah ini nih, ini cocoknya saya dulu ya, kayaknya ini cocoknya di bawah itu gitu. Kebetulan lagu di 15 bulan Juni ini cocok di bawah Andre, ya masalahnya aku coba itu semua.
Bang Andrea sendiri sempet ini nggak sih kayak takut nempel di Dodi sama Andika, kayak ngerasa kayak pressure sendiri nggak sih? Sini apa sana? Pencengan suaranya. Takut karena nanti diceknya kan kiranya karena sudah Dodi juga gitu. Tapi sebetulnya pengen berkarya aja sih, pengen berkarya Apalagi sekarang kan banyak sekali ya, maksudnya dunianya netizen, banyak sekali netizen dengan komen-komenannya yang pedes, sudah siap belum sih gitu kan, nanti yang ada ngedompleng popularitas sama Kangen Band nih atau seperti apa. Justru kalau kata aku sih negatif komen itu perlu juga ya, karena kan di Indonesia ini kalau tidak banyak yang membenci pasti banyak yang mencintai, itu algoritma di Indonesia ya. Jadi sih aku berharap imbang-imbang lah, yang hater sama yang penggemar imbang-imbang lah. Jadi biar ada bahan buat berkomentar di kolom. Mas Dodi, ini kan bicara soal lagu yang dibilang Jangan suci gitu kan tuh ya. Maksudnya kan apa sih bertanya, apakah ini kemarin udah selesai sama yang lama, terus 15 punya ikatan baru dengan yang baru gitu. Nah itu. Kalau itu sih aku nggak mau jawab dulu ya. Kenapa itu? Kita jadi rame. Jangan dulu. kan emang udah rame, Hah? kan udah rame. Udah Apa? ramai dari Belum rame. Yang cerai udah rame. Yang ini jangan rame. Oh, Oh enggak. kirain lagunya itu maksudnya biar rame. Hah? Ya, lagunya harus rame. Lagunya harus rame. itu merupakan inspirasi ya sih tanggal Penanda bahwa itu adalah sebuah ikatan kamu dengan yang baru. apa jawab. Nah, kita jawab single aja. Ya itu single gitu. Single itu. Jangan sabar Rena, sabar. Kamu yang baru dengan seseorang gitu, Mas Dodi. Kasihan lo nanti mungkin. Power of mama nih. Bisa ya, sampai dapet. Gimana Mas Dodi? No comment. Nah, kalau itu aku belum bisa jawab sekarang. Karena kesini aku bisa jawab. Berarti surat ini menginspirasi kamu bikin lagu 15 Juni ini ya? Ya, sebelum itu. Berarti sosok spesial ya? Nanti aja itu ngomongnya. Udah? Tapi kalau misalkan ngomongin keras balik ke Kangen Band sendiri, gimana cara kalian yang udah sibuk masing-masing tapi masih menjaga kekompakan? Kita sering whatsappan. Berarti komunikasi ya? Komunikasi. punya suasana. Ada grupnya. Ada grup. Mas, ini kan bisa dikatakan ini juga sama hari ini Andika nggak datang gitu kan. Nah, seperti apa sih gitu kan, padahal dia kan ada, seharusnya memang diharuskan ada gitu kan. Nah, kabarnya memang Andika tuh katanya nih hijrah, bener nggak sih gitu? Sebagai sahabat seperti apa? Dia mungkin sekarang banyak kebaikan di dia ya. Dia sekarang lebih humble, terus juga berkasih sayang sama saya juga, kita saling menyayangi gitu. Dan banyak hal yang berubah dari Andika, dan saya juga senang sekarang dia udah Lebih wise. lebih sweet ke saya. Perhatian. Dia setiap ketemu saya pasti kita ciuman. Iya, dia cium pipi saya. Tapi ciuman pakai dia tempelin hidung dan mulutnya, bukan pipi sama pipi. Kita benar-benar gesture. Seperti apa sih? Karena kan dulu kan maaf potong, karena dulu kan memang perjalanan kalian berdua dari awal gitu kan. Sedekat apa pula dirimu sama dia gitu? Saya sama dia dekat banget lah. Saya benci ribut. Karena kita ribut dengan hal-hal yang gak penting. Berarti kan kita datang lagi. Jadi itulah sekitar aja. Jadi kita udah tahu karakter masing-masing. Kalau sekiranya ini gak bagus buat dia, kita jangan sampaikan. Itu juga kita juga kita saling sejaga di sini. Jatuh bangunnya seperti apa sih Mas? Mungkin dari zaman susah sama Andika sendiri sampai akhirnya mungkin sekarang udah sukses juga nih. Mungkin spill sedikit bener-bener yang paling berkesan saat jatuhnya itu seperti apa, dan mungkin bangkitnya seperti apa nih? Saya jatuh tahun 2012 sampai ke 2019. Itu saya kontrak rumah
cuma punya motor itu doang, Bang idenya bubar, kita semua bermusuhan, nggak ada teguran. Dan alhamdulillah Tuhan menyatukan kembali di tahun 2019. Kita rilis lagu Cinta Sampai Mati, dan akhirnya lagu itu diterima oleh masyarakat. Alhamdulillah dari situ Kangen Band mulai dikenal dinotis kembali, dan lagu-lagu lamanya juga mulai diulang sama masyarakat. Dari situ kita bangkit lagi, dan alhamdulillah sekarang kita semua, saya dan anak-anak yang lain personilnya, alhamdulillah udah nggak di kondisi mengenaskan seperti dulu. Anjir, mengenaskan ya, susah banget lah waktu itu sih. Malah sampai ngebuat label baru nih ya Mas ya, mungkin nyiptain bibit-bibit. Sekarang kita buat label baru, itu juga menjadi promotor, jadi kita perusahaan musik dan mengadakan konser. Bang Dodi, ini kan kamu tadi bilang kan sangat besti banget sama Kak Andika nih. Nah, sampai Kak Andika masa lalunya mungkin ada sedikit banyak dituding orang tukang selingkuh dan tukang ganti-ganti pasangan. Ini kamu sendiri ikut terbawa itu mungkin gimana nih Kak? Aku terbawa? Iya. Aku terbawa juga? Iya. Masa sih? Anak band kan klaimnya suka gonta-ganti cewek. Gonta-ganti. Baik. Kalau itu sih aku nggak bisa komen ya di tanah praktis dia, soalnya dia menjalani hidup gitu kan. Kalau soal pribadi dia ya, aku lebih baik aku nggak ceritakan gitu. Jadi masalah dia penceritaan dulu seperti apa, yang pentingnya sekarang dia jauh lebih baik. Tapi yang bisa dikatakan perubahannya seperti apa? Sendiri nih Kang Dodi dicap sebagai gonta-ganti pasangan juga nih. Aku juga gitu? Iya. Aku enggak. Dulu kali 2007 kali. Tuh, kan Kan soalnya kayak karena waktu tahun 2007 itu kita kan namanya masih muda-muda. Iya, awal-awal berkarir. Jadi waktu itu sebenarnya buat bahan nulis lagu. Kalau aku pribadi itu bahan nulis lagu. Wah, rasanya berarti itu Kang. Dulu. Tapi kalau sekarang bisa nulis lagu dengan enggak melalui produk itu. Udah? Kang Dodi, ngomongin lagu-lagu Kangen Band yang populer lagi di masyarakat, tanggapanmu soal musisi yang cover lagumu terus nggak izin tuh gimana Kang? Oh nggak apa-apa, kan sistem kan udah berjalan ya, sebagai kan udah secara otomatis ya. Jadi kalau sebenarnya cover itu izin nggak izin, dia tetap klaim sama publishing. Jadi dia cover izin nggak izin tetap klaim. Ya sah-sah aja, banyak aja. Semakin banyak yang cover kan semakin terkenal lagi. Tapi ada yang minta